Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda pemirsa Karimun TV dimanapun Anda berada? Anda kembali menyaksikan tayangan program kesehatan, sebuah dialog mengenai penyakit ataupun keluhan yang mungkin Anda derita, yaitu medical alternatif bersama klinik Fajar Terapi. Bersama saya, Tian Bastian, kami akan mengupas tuntas mengenai keluhan-keluhan yang mungkin saja bisa Anda derita atau mungkin akan Anda derita nantinya. Dan bisa jadi program ini merupakan salah satu solusi kesehatan yang sedang Anda cari saat ini. Seperti biasa, saya bersama seorang narasumber, yaitu terapis dari klinik Fajar Terapi yang sudah cukup berpengalaman dan juga sudah cukup akrab bersama pemirsa Karimun TV. Saya langsung sapa narasumber saya, yaitu Bapak Tengku Munawar dari klinik Fajar Terapi. Assalamualaikum Pak Tengku. Waalaikumsalam. Iya, bersama pemirsa kembali kita. Iya. Kali ini kita masih di medical alternatif bersama klinik Fajar Terapi, Pak Tengku. Kita masih akan menginformasikan mengenai pengobatan alternatif yang dikemas secara modern, tetapi tetap dengan cara alami dan tradisional ya Pak ya, dari klinik Fajar Terapi. Nah pemirsa, pada malam hari ini kita akan membahas mengenai stroke lagi ini Pak. Beberapa waktu yang lalu kita sudah pernah membahas mengenai stroke, tapi malam ini agak spesifik ini Pak Tengku, yaitu stroke yang diakibatkan oleh penyakit kencing manis. Nah sebenarnya kalau kita boleh sedikit mengulas terlebih dahulu, apa hubungan antara stroke dengan kencing manis ini sebenarnya Pak? Hubungan kencing manis dengan stroke, kadang-kadang gini, tidak seharusnya kencing manis saja yang mengakibat stroke. Yeah. Banyak juga penyebab-penyebab lain yang mengakibatkan stroke. Kali ini kita membahas kenapa kencing manis, karena kebetulan ini kita bercerita orang kencing manis pun berpotensi atau cenderung akan terkena juga penyakit stroke. Terkena penyakit stroke. Kalau stroke pengaruh kencing manis itu kesulitannya adalah di saat dia mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung karbohidrat untuk gizi dia, ternyata bukannya menambah tenaga, tetapi di saat berlebihan dia makan atau agak lebih sedikit, bukan berlebihan ya, lebih sedikit itu bukannya tenaga yang bertambah, malah dia tambah lemas. Nah, itu bedanya dengan stroke-stroke yang lain. Stroke yang lain. Jadi memang itu bedanya antara stroke karena diabetes atau kencing manis dengan stroke yang mungkin penyebabnya yang lain ya Pak ya. Nah artinya memang ada potensi untuk seseorang yang terkena kencing manis untuk mengidap stroke ini Pak, mengalami stroke. Seberapa besar potensinya biasanya Pak Tengku? Kalau ukuran berapa besar itu relatif. Relatif. Mungkin ada pengaruh daripada stres, itu juga bisa mengakibatkan stroke, ditambah lagi dengan kadar gula yang tinggi. Kadar gula yang tinggi, artinya kita tidak bisa juga mengukur ya seberapa besar setiap orang yang kena diabetes belum tentu terkena stroke ya Pak ya. Baik, nah artinya di sini memang ada potensi seorang yang terkena diabetes untuk juga mengidap stroke, tapi tidak bisa kita ukur seberapa besar potensinya. Tapi tetap harus dijaga nih Pak pola makannya ya, apalagi sudah terkena diabetes, memang harus tetap dijaga pola makannya sendiri. Nah, untuk faktor penyebabnya Pak, selain pola makan, mungkin ada hal lain yang menyebabkan seseorang yang terkena diabetes ini akan mengidap stroke. Apa penyebab lainnya mungkin selain pola makan? Biasanya kalau orang yang sudah kena diabetes itu kan, setelah dia makan itu pasti perasaan ngantuk. Yang di saat dia ngantuk itu kan berbaring terus. Jadi orang yang kena diabetes, kenapa cenderung dia ke stroke? Karena habis makan itu lemas, lemas tidur. Jadi organ tubuh tidak bekerja, setelah itu banyak zat-zat makanan yang ada dalam tubuh dia itu tidak berfungsi. Bahkan organ-organ tubuhnya itu tidak difungsikan semestinya. Seharusnya dia ada gerak supaya pencernaan bagus, semua bagus. Ini tidak, malah dibawa tidur. Sehingga mengakibatkan mungkin ada menjadi sesuatu yang tersumbat. Bisa jadi seperti itu ya Pak ya? Tersumbat atau tidak berfungsi nanti. Tidak berfungsi. Sehingga terjadinya stroke. Ada penumpukan ya Pak ya? Baik, terjadi stroke sehingga mengakibatkan terjadi stroke. Untuk yang terkena diabetes sebaiknya memang kalau siap makannya jangan tidur. Tapi bukan hanya yang diabetes saja nih Pak ya? Semuanya juga siap makan jangan sampai tidur dulu. Jangan tidur dulu agar memang segala sesuatu yang dimakan itu bisa dicerna dengan baik. Nah, untuk penanganannya sendiri ini Pak, memang ada perbedaan antara penanganan seseorang yang terkena stroke biasa dengan orang yang terkena stroke akibat diabetes. Bagaimana ini penanganannya?
itu tetap berbeda. Orang yang terkena stroke, diabetes, orang yang terkena stroke karena asam urat itu memang berbeda. Karena kalau stroke pengaruh diabetes itu kan makanannya kan banyak yang harus dipantang. Manis-manis, tidak boleh terlalu manis. Ya, tapi harus manis. Kalau tidak di saat kena diabetes itu tidak makan manis, justru lain akan rusak. Misalnya liver itu akan terganggu kalau dia tidak minum manis. Karena kekurangan gula ya Pak ya? Kekurangan gula. Sementara untuk diabetes sendiri tidak boleh kelebihan gula. Kelebihan gula. Berarti ini ada banyak pantangan ya? Ada banyak pantangan dan ada yang harus dimakan. Tetap harus ada yang dikonsumsi, walaupun dengan kadar berlebih justru tidak baik, tetapi tetap harus dikonsumsi dengan dosis yang pas. Dosis yang kurang. Yang kurang ya, bukan yang pas. Berarti pas lagi. Kurang daripada biasanya. Kurang dari biasanya. Kurang daripada normal ya Pak. Nah untuk stroke karena diabetes sendiri ini bedanya sebenarnya Pak, bedanya itu apa dengan stroke biasa? Apakah pada saat terjadi stroke itu berbedanya dengan stroke akibatkan darah tinggi mungkin atau apa? Ada beda tersendiri atau sama saja sebenarnya? Ada perbedaan tersendiri, tetapi itu tidak bisa dijelaskan secara gamblang begitu, nggak bisa. Jadi itu agak susah dibedakan, tapi beda gitu. Tapi memang berbeda ya? Berbeda. Seseorang yang terkena diabetes kemudian stroke dengan stroke yang mungkin diakibatkan oleh yang lain itu memang berbeda. Berbeda. Ya? Memang berbeda itu terasa sebenarnya? Yang tahu itu adalah penderita sakit dengan yang mengobati. Tapi tidak bisa dijabarkan? Dijabarkan itu susah, sama seperti orang sakit perut mengakibatkan mencret. Iya. Apakah dia pengaruh disentri atau pengaruh makanan dari makan pedas, asam ya? Pedas atau asam. Jadi kita untuk membedakan nggak bisa dibedakan. Tapi secara general itu mencret begitu ya? Mencret. Tapi untuk membedakan itu yang nggak bisa dibedakan. Cuma yang tahu adalah yang menderita itu kenapa saya makan terlalu pedas sehingga mengakibatkan sakit perut dan mencret. Juga yang mengobati, oh ini sakitnya apa, pengaruh tadi saya makan cabai sehingga mencret. Ya obatnya beda gitu, berbeda dengan mencret pengaruh diare atau muntaber kan beda dia. Berbeda. Mencretnya tetap sama. Kira-kira gitu. Jadi seperti ini stroke-nya tetap sama, tetapi ada perbedaan. Ada perbedaan. Yang tahu cuma yang menangani dan yang menderita. Yang menderita. Kalau untuk menjabarkan itu agak susah. Agak susah deh. susah dijabarkan. Baik, tapi yang pasti masih tetap stroke ya Pak ya. Penanganannya tetap penanganan untuk orang yang terkena stroke ya. Tetap seperti itu. Nah artinya memang pemirsa ternyata seorang yang terkena diabetes itu tetap berpotensi untuk terkena penyakit stroke. Nah ini yang perlu kita ketahui sebenarnya, karena memang bukan hanya satu penyakit yang akan kita idap ketika kita menderita suatu penyakit, tapi mungkin akan ada penyakit-penyakit lainnya ya Pak ya, yang bisa terjadi diakibatkan oleh pola makan yang salah atau juga diakibatkan oleh kebiasaan-kebiasaan kita yang kurang baik. Nah seperti itu. Nah Pak Teguh, kalau dari pasien Bapak sendiri yang pernah datang ke tempat Bapak untuk mungkin presentasi orang yang terkena penyakit stroke ini secara keseluruhan, bagaimana dengan orang yang terkena diabetes terlebih dahulu kemudian stroke, apakah memang besar presentasinya atau bagaimana? Tidak begitu besar presentasinya tidak terlalu besar. Cuma gini, yang sangat besar adalah pengaruh dari kolesterol dan darah tinggi untuk mengakibatkan stroke ya. Sedangkan dari diabetes itu jarang-jarang, tetapi agak susah. Kenapa? Pengaruh diabetes, apalagi diabetes kering ya, kencing manis kering itu urat-uratnya itu ketarik. Tertarik karena diabetes tadi. Karena diabetes tadi. Kalau dia kencing manisnya atau diabetes kering. Diabetes kering berarti bukan, kalau yang kering itu tidak mengakibatkan kudis begitu ya Pak ya? Tidak. Itu ketarik, agak tegang, agak kaku. Nah kalau yang diabetes itu basah? Perbedaannya. Kalau diabetes basah biasanya kan luka. Itu kita kasih, kalau saya kan urut atau pakai minyak agak hangat ya. Kalau terlalu hangat sedikit, kita takut dia lecet. Susah untuk sembuh. Wah begitu. Jadi memang harus agak lebih ini ya. Agak lebih hati-hati. Agak lebih hati-hati. Tapi tetap ada ya Pak ya, setelah Bapak tangani itu ada ya yang terkena stroke, yang terkena diabetes kemudian terkena stroke juga ya Pak ya? Iya. Ada. Dan itu memang butuh penanganan yang khusus. Berapa lama biasanya Pak kalau untuk seperti ini? Kalau untuk stroke
Kalau bagi saya rata-rata itu rata-rata ya, Stroke secara global. Secara global yang saya obati rata-rata 1 bulan itu sudah sembuh total. Sudah sembuh. Nah, kalau untuk stroke dengan diabetes, Pak, pengobatannya sekali jalan dengan diabetesnya Sekali atau jalan. bagaimana? Oh, sekali jalan. Tetap sekali jalan. Berarti diabetesnya sembuh, stroke-nya juga sembuh. Stroke-nya juga sembuh. Insya Allah ya. Nah, insya Allah. Enggak, yang udah kita tangani memang seperti itu. Memang seperti itu. Satu paket. Satu paket perjalanan pengobatannya satu jalan. Satu jalan. Tapi memang keduanya ini mungkin kalau secara pantangan makanan lebih kurang sama ya Pak ya? Kalau untuk stroke dan diabetes? Enggak sama. Tetap ada bedanya juga ini? Ada beda, tergantung stroke-nya pengaruh apa gitu. Berarti tingkat kerumitannya jauh lebih sulit daripada yang biasanya? Dibandingkan stroke yang biasa ya? Orang yang stroke saja dengan orang yang diabetes dan juga stroke? Baik, ini semakin menarik sepertinya Pak. Nanti kita akan juga menyaksikan video ya Pak ya? Video untuk orang yang terkena diabetes tetapi kemudian juga menderita stroke. Nah, nanti kita akan lanjutkan. Pak Tengku sabar dulu. Ini masih banyak yang bakal diinformasikan sepertinya. Baik pemirsa, Anda tetaplah bersama kami karena kami masih akan terus menyambung pembicaraan kita pada kesempatan kali ini mengenai stroke yang diakibatkan oleh penyakit diabetes. Kami akan segera kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Pernahkah Anda atau anggota keluarga Anda mengalami seperti ini? Klinik Fajar Terapi dengan merujuk kitab Mujarobat dan Tajul Muluk dapat mengobati berbagai macam penyakit seperti stroke, patah tulang, geser tulang, lemah syahwat, dan lainnya secara alamiah dan tanpa operasi. 3 bulan yang lalu saya sakit stroke berat. Setelah saya berobat ke klinik Fajar Terapi, alhamdulillah saya sembuh total. Kami membuka praktek di samping Masjid Nurul Huda Sungai Raya, Kecamatan Meral, Karimun. Hubungi kami di nomor telepon 0812 7711 687 atau 0853 74 6607. Pemirsa, Anda kembali bersama kami di Medical Alternatif bersama Klinik Fajar Terapi dan masih membahas mengenai stroke yang diakibatkan oleh penyakit diabetes. Tentunya masih bersama narasumber kita Bapak Tengku Munawar dari Klinik Fajar Terapi. Kita masih akan lanjutkan juga perbincangan kita pada kesempatan kali ini. Pak Tengku, kita masih kembali lagi dengan penyakit stroke yang spesifik malam ini. Karena stroke yang diakibatkan oleh penyakit diabetes mellitus ya Pak ya, ataupun kencing manis. Nah, seperti yang sudah kita ulas sebelumnya tadi, bahwasanya memang ada penanganan khusus untuk pasien-pasien yang menderita stroke yang diakibatkan oleh kencing manis. Nah, berikut ini kita akan menyaksikan tayangan ini Pak Tengku, sebuah tayangan video mengenai penanganan pasien yang mengalami stroke yang diakibatkan oleh kencing manis. Tadi ada banyak pantangan sebenarnya Pak ya, yang tetap harus dipatuhi untuk bisa sembuh dalam waktu sebulan seperti disampaikan Pak Tengku tadi. Nah, baik pemirsa, nanti kita akan sama-sama menyaksikan videonya dan kita akan melihat bagaimana penanganan bagi seorang yang terkena stroke yang diakibatkan oleh kencing manis. Oke. Baik. Ya, Pak Tengku, ini pasiennya wanita ya Pak ya? Iya. Wanita. Beliau tidak bisa bergerak saat ini? Bergerak bisa, cuma untuk bangun itu nggak bisa. Untuk bangun tidak bisa? Nah, ini Bapak langsung menangani setelah berapa lama ini Pak? Dia udah menderita sakit itu kurang lebih 2 bulan. 2 bulan untuk 2 bulan di rumah sakit, iya. Stroke ya? Kalau diabetesnya sudah lama? Diabetesnya udah 5 tahun. Sudah 5 tahun diabetes. Kemudian stroke-nya 2 bulan sudah sempat di rumah sakit. Di rumah sakit 2 bulan di rumah sakit menginap. Iya, 2 bulan menginap. Nah, sekarang ini apa yang sedang Bapak lakukan bersama beliau? Itu saya lagi bertanya berapa lama dia sudah sakit, berapa lama, kan kita harus tahu dulu. Habis itu untuk bangun ya seperti ini, yang biasanya dia bilang merasa pening atau muntah, saat itu kita suruh bangun juga. Setelah kita betulkan urat-urat sarafnya itu, kita suruh duduk, masih muntah enggak, masih pening enggak. Nah, kalau misalnya masih pening, akan kita kasih obat ya. Kita kasih ramuan supaya dia merasa. Ini udah hari ketiga. Hari ketiga.
Karena kita sering mengobati ini, karena kita mengurut urat-urat saraf. Jadi hari pertama setelah kita urut, jadi selang 1 hari. Selang 1 hari. Karena bekas kita urut yang pertama itu kan masih terasa. Selang 1 hari, setelah 1 hari ke depan baru kita bertanya gimana reaksinya. Udah bisa duduk. Ini udah bisa duduk dia. Sudah bisa duduk ya? Sudah bisa duduk dan Sudah tidak bisa. muntah. Tidak muntah? Biasanya duduk kayak gitu pusing? Muntah. Muntah? Muntah. Nggak bisa duduk lama. Ini tetap mengkonsumsi obat, Pak? Iya, karena dia merasa masih ada pening sedikit, ya kita kasih obat untuk dia minum. Nah, setelah itu kita tunggu reaksinya kurang lebih 10 menit. 10 menit dari minum obat? Dari minum obat. Iya, tapi ini tetap diurut ya, Pak ya? Tetap diurut. Nah, ini kan dia bercerita tentang kepalanya gimana, perutnya gimana, masih mual enggak. Nah, ini masih agak sedikit terasa pening. Kira-kira begitulah ceritanya. Iya, pada saat itu ya. Ini mau baring lagi, nggak bisa lama. Tidak bisa lama duduk? Nggak bisa lama duduk. Baring. Ini mulai baring lagi dan itu kakinya itu dipakai kaos kaki karena luka kencing manis. Luka karena diabetesnya? Diabetes. Luka ini. Berarti dia diabetes basah ya, Pak ya? Iya. Baik. Luka. Nah, ini dia mulai diarahkan untuk bergerak? Untuk bergerak dan untuk bangun sendiri gimana? Kalau kemarin kan nggak bisa bangun, harus diangkat. Iya. Nah, ini udah bisa bangun sendiri, cuma tidak bisa lama untuk duduk. Berarti masih belum bisa duduk lama, tetapi untuk bergerak bangun sendiri sudah bisa ya? Dalam waktu 3 hari ya, Pak? Alhamdulillah itu lumayan, udah dalam 3 hari tadi. Sudah cukup bagus? Sudah cukup memuaskan ya? Memuaskan. Nah, daripada kemarin-kemarin itu udah 2 bulan di rumah sakit. Masih belum bisa? Belum bisa. Kenapa? Ini sudah bisa berdiri nih, Pak? Ini hari keberapa? Ini 1 minggu. 1 minggu? Iya, 1 minggu. 1 minggu sudah bisa berjalan? Udah bisa berjalan, tapi harus diawasi. Nggak boleh jalan jauh-jauh gitu. Tapi sudah bisa beraktivitas sepertinya, Pak? Sudah bisa potong sayur nih saya lihat ini? Nah, itu kakinya kan masih putih. Nah, yang ini? Iya. Ini sudah mulai sehat sekali, sudah keluar sepertinya? Mulai hampir sehat. Beliau sudah berapa hari penanganan ini, Pak? Ini udah 15 hari. Udah 15 hari, tapi masih goyang ya? Masih goyang. Masih goyang. Tetap ada pusing-pusing? Pusing-pusing masih dirasakan. Nah, ini udah 25 hari ini, udah bisa berjualan lagi. Waduh, punya warung ya? Punya warung, udah bisa beraktivitas. Wah, sudah bisa angkat beban juga ini sepertinya. Cuma ini stroke-nya udah alhamdulillah udah sehat. Cuma diabetesnya masih belum, dalam penanganan kita. Masih belum sehat. Kalau diperhatikan kakinya masih terbungkus perban. Masih terbungkus perban. Itu luka, menunggu penyembuhan lukanya, Pak ya? Nah, ini berarti memang sudah cukup teratasi ya untuk stroke-nya sendiri. Tinggal menunggu proses penyembuhan dari penyakit diabetesnya. Baik. Berarti kalau kita lihat tadi tidak terlalu lama untuk penanganan stroke-nya sebenarnya, Pak ya? Mungkin kondisi stroke-nya yang belum terlalu berat, bisa jadi? Berat atau ringan? Kalau kita itu rata-rata 1 bulan. Rata-rata 1 bulan. Rata-rata 1 bulan. Cuma di situ nasib-nasiban artinya gini. Kalau nasib dia baik, cara dia pantang baik, semua baik, mungkin kurang dari 1 bulan, bisa saja 25 hari. Stroke-nya bisa sembuh. Begitu juga kalau nasibnya tidak baik, setelah itu dia pun malas-malas untuk bergerak, apa yang kita arahkan dia tidak mau dengar, bisa saja sampai 40 hari bahkan 2 bulan. Bahkan 2 bulan. Nah, kalau untuk tadi kan stroke-nya sudah selesai, tetapi untuk dari diabetesnya sendiri masih perlu penanganan. Perlu penanganan lagi. Berarti masih terus berlanjut pengobatan. Berlanjut. Kalau untuk diabetes lebih kurang sampai selesai itu 3 bulan. 3 bulan pankreasnya udah membaik. Baik. Tadi kita tidak lihat ini, Pak, ada masang param atau bagaimana pada saat penanganan tadi? Apakah tidak menggunakan param? Kalau stroke tidak menggunakan tidak, param. Ya? Tetapi diurut. Yang menggunakan param adalah patah, geser tulang karena dia ada pembengkakan tulang. Pembengkakan tulang. Berarti kalau untuk yang stroke ini diurut ya, Pak diurut. Ya? Diurut dan minum obat. Dan minum obat seperti yang pernah kita bahas juga mengenai ramuan-ramuannya. Karena dia kan untuk memperlancar aliran darah. Memperlancar aliran darah ya. Artinya tadi untuk diabetesnya hanya dengan obat saja. Obat saja. Berarti tidak dengan sentuhan-sentuhan ataupun urut dan param, tidak ya kalau untuk diabetes? Kalau urut, iya. Tetap diurut. Karena kan kalau diurut itu lebih mempercepat aliran darah.
Kan dia ada penyumbatan. Ya. Apalagi diabetes yang udah lama, karena biasanya dia mengkonsumsi kan hanya untuk sementara untuk menambah insulin. Sedangkan kita memperbaiki pankreas supaya insulinnya dari tubuh dia sendiri yang bertambah. Baik, berarti tetap diurut ya? Tetap diurut, Tetap diurut untuk mencegah penyumbatan daripada organ tubuh tertentu. Oke, masih mengenai penanganan untuk diabetes ini sendiri, selain dari ditangani secara pengobatan oleh Bapak Tengku sendiri, baik itu diurut ataupun juga dengan mengkonsumsi obat, tetap yang paling utama adalah ikut peraturan ya Pak ya, pantang larangnya ya. Pantang larang dan ini pasien sendiri. Pasiennya tetap dia harus ada gitu semangat. ya. Kalau tidak ada semangat, kita obati apapun nggak bisa juga. Tidak akan berhasil. Nah, artinya mulai dari diri sendiri memang pengen sehat begitu Pak. Ketika ada semangat untuk sehat, insya Allah usahanya tidak sia-sia ya Pak ya. Baik, kita akan lanjutkan lagi Pak Tengku. Kita break dulu ya. Kita break sejenak pemirsa. Kami masih akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Kita tetap di Medical Alternatif bersama Klinik Fajar Terapi. Pernahkah Anda atau anggota keluarga Anda mengalami seperti ini? Klinik Fajar Terapi dengan merujuk kitab Mujarobat dan Tajul Muluk dapat mengobati berbagai macam penyakit seperti stroke, patah tulang, geser tulang, lemah syahwat, dan lainnya secara alamiah dan tanpa operasi. 3 bulan yang lalu saya sakit stroke berat. Setelah saya berobat ke klinik Fajar Terapi, alhamdulillah saya sembuh total. Kami membuka praktek di samping Masjid Nurul Huda Sungai Raya, Kecamatan Meral, Karimun. Hubungi kami di nomor telepon 0812 7711 atau 0853 74660767. Pemirsa, terima kasih masih tetap bersama kami di Medical Alternatif bersama Klinik Fajar Terapi dan masih bersama narasumber kita Bapak Tengku Munawar dari Klinik Fajar Terapi. Masih dengan tema kita pada kesempatan kali ini yaitu stroke yang diakibatkan oleh penyakit kencing manis atau diabetes. Kita sudah sama-sama menyaksikan videonya tadi Pak Tengku mengenai penanganan seseorang yang terkena stroke yang diakibatkan oleh diabetes. Nah Pak Tengku, kalau untuk tadi proses pengobatan lebih kurang 1 bulan lamanya, untuk penyembuhannya itu sesuai dengan pantang larang ya, dan juga pasiennya sendiri yang ikut aktif dan bersemangat untuk tetap bisa menjalani proses pengobatan dengan baik dan bersemangat untuk tetap bisa sehat ya Pak ya. Ada harapan dari pasiennya. Nah tadi Bapak kita sudah lihat juga itu mulai dari diurut terus minum obat. Nah sebenarnya obat yang dikonsumsi oleh pasien tadi ini obatnya bagaimana nih Pak? Obat kita racik sendiri. Obat yang diracik sendiri? Dari tumbuh-tumbuhan kita racik sendiri, lalu kita masukin dalam kapsul, misalnya contohnya seperti ini. Ya. Nah, ini kapsulnya kebetulan kita buat. Ini sebagai contoh aja. Contoh aja? Ini kapsul transparan. Transparan ya? Jadi masih terlihat serbuknya ini Pak? Serbuk di dalamnya ini memang hasil racikan dari hasil racikan sendiri. Daun-daunan dan tumbuh-tumbuhan? Biji-bijian. Biji-bijian? Baik. Nah ini untuk diabetes atau stroke? Ini untuk diabetes dan stroke. Karena ini akan memperkuat peredaran darah, memperlancar peredaran darah. Peredaran darah ya. Nah ini untuk obatnya. Kalau yang ini tetap obat sama?
Ini tidak berbeda dia. Berbeda obat, berbeda fungsi ya. Nah, misalnya seperti ini. Nah, ini untuk lambung dia. Untuk lambung. Lambung pencernaan. Pencernaan ya. Ini untuk yang pencernaan, ini untuk stroke dan diabetesnya. Berapa banyak obat yang dikonsumsi oleh pasien? Obat yang dikonsumsi tergantung dari jenis jenis penyakit. Habis itu tergantung penyakit apa aja yang diderita gitu. Tergantung kalau misalkan satu ya tidak terlalu banyak ya. Tidak Tapi kalau terlalu kayak stroke dan diabetes artinya ada 2 obat. Kalau stroke dan diabetes itu ada kemungkinan 4. 4 obat. Karena di situ kan ada yang luka untuk lukanya, ada yang untuk hatinya. Karena kalau orang yang kena diabetes rata-rata mengurangi gula. Kalau gula itu kurang, berarti kan dia akan terkena nanti liver. Jadi untuk mencegah karena dia kurang gula, itu obat untuk liver juga harus kita kasih. Tetap ada di backup ya. Jangan sampai dilupakan. Jadi nanti ujung-ujungnya terkena liver ya Pak ya. Terkena liver. Yang ini sembuh, akhirnya penyakit lain akan diderita. Gitu. Baik. Jadi supaya dia setelah berobat dengan kita itu bebas berobat kemana-mana. Dalam arti kata tidak terikat lagi, tidak harus ke medis terus rutin sampai sekian tahun enggak. Setelah berobat dengan kita itu alhamdulillah insya Allah sembuh total. Bukan berarti sembuh di saat ada obat. Oh begitu, tidak ketergantungan terhadap obatnya. Tidak ketergantungan. Jadi sampai dengan obatnya habis sembuh berarti sudah selesai. Sudah selesai. Seperti misalnya gini, kalau stroke kita menjangkakan, mentargetkan itu rata-rata 1 bulan. Stroke itu udah bisa beraktivitas dan insya Allah udah sembuh. Sudah sembuh. Cuma kalau dia ada menderita penyakit lain seperti yang kita bicarakan ini adalah penyakit diabetes, mungkin diabetesnya harus dilanjutkan. Obat diabetesnya mungkin 1 bulan lagi, lebih kurang 2 bulan atau 2 bulan setengah udah sehat total. Berarti stroke-nya sembuh, diabetesnya juga sembuh ya Pak ya? Sembuh. Baik, ini untuk obat ini Pak, kalau saya nggak ke klinik Fajar Terapi, saya bisa dapat di mana ini? Udah dijual di mana ini Pak? Nggak ada. Nggak dijual? Kita belum jual, istilahnya belum masuk ke pasaran itu. Belum ada merek berarti ya? Belum ada merek. Ini memang hanya ada di klinik Fajar Terapi ya? Tapi ini insya Allah siapa tahu ada umur panjang. Kalau kita belum menghadap ilahi, kedepannya ini ya. Kita kan harus punya perencanaan. Perencanaan mungkin kalau masih ada umur saya ya saya akan buat ini menjadi bisa dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia umumnya. Berarti nanti ada bermerek ini ya? Bermerek. Mereknya apa nih Pak? Masih rahasia? Belum terpikir. Baik, berarti kedepannya ada rencana ini bisa dikonsumsi oleh orang di seluruh Indonesia mungkin akan menjadi obat umum ya Pak ya? Bahkan kalau bisa keluar negeri lah. Keluar negeri, amin ya. Itu tetap harus ada nih Pak, harus ada perencanaan. Kalaupun tidak saya nanti, mungkin anak saya nanti akan yang meneruskan ya, yang akan melanjutkan. Ini berarti pemirsa untuk obat ini masih belum bisa didapatkan di pasaran saat ini, hanya bisa didapatkan di klinik Fajar Terapi. Nah bagi Anda yang ingin berobat ataupun berkonsultasi mengenai penyakit ataupun keluhan yang sedang Anda derita, Anda jangan sungkan-sungkan untuk datang langsung ke klinik Fajar Terapi yang berada ataupun berlokasi di samping Masjid Nurul Huda, Sungai Raya, Kecamatan Meral, Tanjung Balai Karimun. Atau Anda bisa menghubungi Bapak Tengku melalui nomor handphone di 081277116687 dan di 085374660767. Pak Tengku, sebelum kita tutup ini pertemuan kita pada kesempatan kali ini, apa himbauan Bapak terhadap seseorang yang terkena penyakit diabetes agar tidak terkena stroke ini Pak? Kalau menurut saya ya lebih bagus dia bertanya langsung atau telepon langsung ke saya atau konsultasi langsung, nggak masalah. Tidak masalah. Dan itu tidak dipungut bayaran kalau untuk konsultasi. Berarti bebas pulsa ya? Oh enggak, ya pulsa tetap bayar Pak ya? Pulsa tetap bayar. Berarti tidak kena charge sama Bapak ya? Tidak terkena biaya alias gratis gitu. Baik. Kalau untuk konsultasi karena kita nggak mengeluarkan benda, istilahnya kita nggak mengasih obat, tidak memberi obat, hanya saran. Ya seperti di sinilah kita memberi saran. Mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat kepada masyarakat Karimun khususnya dan pendengar atau pemirsa pada umumnya. Iya betul sekali. Berarti kalau untuk yang terkena sudah mengalami diabetes,
apa yang harus dihindari agar tidak terkena stroke juga ini, Pak? Konsumsi manis yang berlebihan. Jangan. Setelah itu karbohidrat tidak boleh berlebihan. Setelah itu habis makan jangan langsung tidur. Jangan langsung tidur. Kan banyak kadang-kadang gini, udah badan gemuk, kolesterolnya ada, habis makan merasa badan lemas, akhirnya tidur dulu. Tidak beraktivitas ya Pak Tidak ya. beraktivitas sama sekali. Terlalu larut dalam penyakit. Sehingga waduh saya orang sakit nih harus tidur ini. Tetap harus ada semangat untuk sembuh. Baik, mungkin ada himbauan lain kepada pemirsa sebelum kita tutup? Saya rasa cukup itu himbauan. Himbauan yang pertama, kalau udah merasakan sakit atau gejala, konsultasi langsung, tidak dipungut bayaran. Betul. Jangan didiamkan ya Pak Jangan ya. didiamkan. Karena bukan makin hilang, tapi justru mungkin saja makin bertambah penyakitnya. Selainnya itu saja? Itu saja. Artinya temukan masalah dari penyakitnya ya Pak ya. Baik, pemirsa Anda jangan sungkan-sungkan seperti disebutkan tadi. Mungkin pengobatan alternatif bisa menjadi salah satu pilihan ataupun solusi Anda yang sedang membutuhkan pengobatan ataupun mengatasi keluhan yang sedang Anda alami. Baik, Pak Teguh, terima kasih untuk kebersamaannya sudah berbagi informasi bersama pemirsa Karimun TV, dan kita mungkin akan ketemu lagi di pertemuan selanjutnya nih Pak Teguh. Baik, terima kasih juga pemirsa buat Anda yang sudah bersama kami di Medical Alternatif bersama Klinik Fajar Terapi. Kita akan bertemu lagi di pertemuan selanjutnya tentunya dengan pembahasan mengenai keluhan-keluhan penyakit yang berbeda dan tentunya bermanfaat untuk Anda. Saya Tian Bastian mohon pamit dari hadapan Anda. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Masuk, naik aja Pak. Paling yang Bapak yang saya lihat tadi orang sarap juga Pak ya. Coba bagaimana sekarang dengan tadi? Masih kuat bayangnya? Kakinya kenapa? Ini orang urut kemarin kaki saya Andai. berarti bonseng ini tekan di kaki saya warna panas tuh. Jadi kan barang panas kita kena kulit kan melepuh. Itu yang masalahnya. Ini melepuh di urut dan kaki. Sekarang ini saya masih duduk. Kalau ini saya duduk enggak duduk. Dia urut kepala saya kan begini urut kepala saya. Saat sekarang kepala dulu. Ini temen yang tadi duduk lah. Tadi duduk kalau baring tak. Kalau baring tak. Tak duduk tahu lah. Temen yang useng gini sekarang. Sekarang Iya, tak ada useng.
Kepala masih berat? Jadi itu tekak situ jalan. Wah, Sekarang rasanya mual? kita tak akan juga. Kita tak akan Pingin makan? Enggak? Coba yang goyang. Kurangi. mulai lagi, nah itu saya agak khawatir. Harapannya semoga Ayu bisa jaga kesehatannya. Kalau emang aktivitasnya juga mesti mulai dikurangi lah, dan insya Allah harapannya semoga pas nanti proses lahiran lancar, mudah dan bayinya sehat, Ayunya juga sehat. Ya harapan itulah seperti harapan. Oke, coba ibu berdiri sekarang. Jadi, ketumbang enggak? Enggak. Pelan-pelan. Bismillah Bapak. Berdiri langsung. Tegak langsung. Langsung tegak. Udah. Oke, coba berdiri dulu ya. Berdiri tegak. Oke, mundur lagi ke sana. Pening? Enggak. Enggak ya? Oke. Terus ke sana. Biasa bisa jalan begini, Bu? Kalau dulu bisa. Enggak. Dalam 2 hari ini Tak ada bisa lagi saya. tidak bisa. Ibu duduk aja dulu. Kalau nggak pening, ibu duduk. Ini. Tapi jangan dilipin gini. Nah. Masih pening? Sesuai yang tidak. Hah? Ada yang tidak. Pening? Ada yang macam gitu. Nah, coba. Ibu harus yakin bisa bangun sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dengan tadi kan udah berubah, Bu. Udah agak lebih cepat. Ada perasaan mau muntah lagi? Tidak. Bapak punya mobil bisa jalan selesai ni. Hah? Kena sedih pening jadi tak bisa jalan Pak. Insya Allah nanti ya. Enggak lama ibu bisa jalan. Coba ibu bangun. Coba bangun. Coba bangun sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Pelan-pelan. Oke. Makin bang. Dia nak belacak aja, berjalan macam biasa. Pelan-pelan. Mana ibu? Tak tumbang lah cuma nak jalan ternyata nak tumbang. Udah jalan aja ke sana, ke pintu. Oh jalan harus di bapak tak isi sendiri ya Pak. Sebelum Bisa sendiri lah. Ya. dia sama kata sendiri aja. Kalau udah sendiri nanti berarti udah sehat ibu. Kalau udah sehat nggak usah dipapah lagi. Terus Perasaan pening itu itu yang biasanya bisa ibu dipapah begini. Dulu bisa jadi pasal diurut orang tua. Jalan tak bisa juga dalam pasal pas itu tuh ya. Sudah terapi kemarin tuh. Kita bisa lagi ya. Saya lagi saya. Dengan 200% skin lightening aktif. Gila cowok yang antri dong. Gak mau ngasih gemes ke daripada milih cowok. Jalan kita seimbang ya. Terus sakit Bertahun-tahun belajar di menggalang budget. Sakit Itulah badan yang dialami dulu. siswa sekolah SD Garter di Cengkareng, Barat. Posisi sekolah yang lebih rendah dari jalan membuat banjir selalu Pening. Polisi membuat proses Ya ada ni penyerak. Coba. Penyerak ada ha. Daunnya aja diambil. Batang ngopek ni lama dah. Ayah. Masih pula tunggu ya.
Masak bapak. Udah itu. Masalah. Adik pandai berjalan. Jalan kuat bisa tak? Bisa jalan kuat ni. Jalan kuat adalah jalan kuat bisa. Putar. Udah lo jalan ni. Dan kedondong ambil jatuh. Layu. Oh, layu Panas kemarin. Oh. Saya tak mati tu kan, tak mati. Pergi ke pantai lalu jalan. Rencana saya Pak, hari minggu nak jalan ke pantai. Coba. Jalan. Tak ada. Datang lah mungkin. Dia bawa betul. Habis dari hari. Coba ibu bangun. Tadi berat nak kepala. Mungkin kena buat waring terus ini dah. Terkejut tersalah sikit nak tumbang tapi dapat di atas si jatuh tu. Coba ibu bangun sendiri. Ya, tak bisa cepat bangun dia lama nah ini dulu. Tapi udah bisa bangun dah lumayan lah. Jalan. Jaga aja. Dalam kan? Udah pandai jalan ibu kan? Darinya. Tak tahu lah nanti tahu lah. Ya, sekarang ni darinya. Nah, coba ibu bangun sekarang. Wah. Jalan tuh. Ke tanah. Udah bisa jalan keluar kemarin semalam? Ke tanah. Ya, dek. Enggak goyang lagi ibu jalan? Enggak goyang. Semua tu lah. Mata terisau. Bawa jalan. Udah ibu masuk lah. Dek, ya. Ni kakak. Rencana esok nak jalan ke ini. Ni kakak. Jalan ke mana? Pantai. Pantai Pelawan. Ada Pelawan. Tak apa kan Pak? Tak apa. Rencana Meja. Di atas meja. Ah, tu buahnya. Ambil. tak ada buah lagi. Ambil. Encik jadi view. Sini. Sini.
Sini. Lalu jalan lain itu. Nak jalan besar. Tumbang ini. Memang harus dijaga. Takut motor. Motor. Takut. Jauh dia. Kalau jalan pakai kaki ni tak pernah jalan sini. Mana pernah jalan besar itu semua. Bapak tak nak bawa, takut jatuh. Biasa di mana? Sini aja. Kalau nak jatuh. Tak pula. Ya. Tanah bagus. Jalan aja, takut. Ada naik bukit dulu mah. Tak pernah naik bukit tu jalan sendiri tak. Ada berapa kali saya kesini? Baru balik semalam kami jam 9 sampai. Ada kursi tu Pak. Pak di mana tu Pak? Ada dalam tu Pak. Ini Pak. Pak. Kalau si Pak dulu. Nak kata Pak.